Baik, perkenalkan nama lengkap saya Mariana Uli dengan NIM 1803030025 dari kelas A semester 6. Di sini saya akan mereview bab 4 sebagai tugas dari Sosiologi Politik dengan judul buku Power Politics and Society Introduction to Political Sociology. Bab 4 di sini yaitu tentang politik kehidupan sehari-hari. Yang pertama tentang kapitalisme dan demokrasi. Secara teknis, sistem ekonomis Amerika Serikat telah diberi label campuran yang menunjukkan adanya keterlibatan lembaga swasta dan publik. Tumerger tahun 1987, fitur penting dari ekonomi Amerika Serikat adalah di sini bagaimana perusahaan besar mendominasi dalam sistem ekonomi kapitalis, ada milik pribadi, kepemilikan properti, pengejaran keuntungan pribadi dan kompetitif, dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya masyarakat. Idealnya di sini yaitu persaingan untuk mendapatkan keuntungan membuat masyarakat lebih kuat dan lebih efisien. Efisien dan di sini dapat memotivasi individu untuk bekerja keras, meskipun dalam kenyataannya hal-hal mungkin tidak selalu berhasil lewat sana. Sebagai sistem ekonomi, Amerika Serikat di sini dalam sistem kapitalis dan secara politik dianggap sebagai demokrasi. Meski idealnya di sini dalam sistem politik warga negara berhak memilih dan memiliki hak yang sama di depan hukum dan memiliki akses ke politisi sumber daya ekonomi. Mereka mempengaruhi aspek-aspek ini. Robert Stone di sini pada tahun 1981 menunjukkan bahwa bagian dari kemungkinan dilema memahami hubungan kompleks antara politik dan ekonomi berkisar pada perbedaan interpretasi kebebasan, nilai yang paling kita dukung dengan kuat. Lebih khususnya lagi di sini yaitu tentang beberapa penekanan ukuran kebebasan dalam definisi kebebasan, sementara yang lain di sini menekankan kebebasan sebagai kesetaraan. Robert Stone di sini percaya bahwa kebebasan dan kesetaraan adalah nilai penting dalam masyarakat Amerika, tetapi kedua konsep tersebut tidak terlalu cocok karena pelaksanaan kebebasan dapat berdampak negatif pada derajat kesetaraan dalam masyarakat. Dan sebaliknya di sini, di Amerika Serikat, kebebasan ditekankan dan itu dapat menghasilkan ketidaksetaraan, tetapi di negara-negara sosialis menghargai akan persamaan dengan kebebasan individu. Yang berikut tentang kerangka teoritis. Berbagai kerangka teoritis di sini memberi pandangan kepada kita yang berbeda tentang hubungan antara politik dan ekonomi. Ada beberapa unsur yang termasuk dalam kerangka teoritis antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama pluralis, yang kedua elit dan atau manajerial. Berdasarkan data dari 1980 hingga 1981, DAI mengidentifikasi ada 3 sektor elit, yaitu sektor yang pertama tentang sektor korporasi. Sektor korporasi di sini yaitu terdiri dari perusahaan industri, bank, asuransi, dan investasi. Perusahaan di sini dapat memiliki hampir 60% dari posisi kepemimpinan elit kekuasaan. Terus yang kedua tentang sektor kepentingan umum. Sektor kepentingan umum di sini terdiri dari media massa, hukum, pendidikan, yayasan, swasta, dan organisasi sipil dan budaya dengan sekitar 37%. Terus yang terakhir tentang sektor pemerintah. Sektor pemerintah di sini memiliki kurang dari 4% dari posisi kepemimpinan elit kekuasaan. Terus unsur yang ketiga dari yang termasuk dalam kerangka teoritis di sini yaitu tentang kelas Marxis
yang keempat tentang postmodern, yang kelima pilihan yang rasional, yang keenam institusionalis, terus yang terakhir yaitu tentang teori kekuatan dominasi kelas. Yang keberikut tentang jalan dinding versus jalan utama. Lejim percaya bahwa rasa jijik yang meluas diberikan pada pemerintahan Obama kesempatan untuk membentuk kembali politik yang akan mencakup penempatan peraturan ketat tentang keuangan industri. Sejarawan Niall Ferguson di sini mendukung proporsi dan berpendapat bahwa meskipun mudah untuk menyalahkan para bankir atas segalanya, ia menyalahkan politisi bahkan lebih. Dia menyalahkan ada 4 komponen utama pemerintahan, yaitu sebagai berikut pemerintahan secara khusus, yaitu yang pertama, Dewan Federal Reserve yang memberikan pasar perumahan lepas kendali. Terus yang kedua yaitu Komisi Sekuritas dan Bursa yang memungkinkan sistem perbankan berkembang kontrol. Yang ketiga, Kongres yang tidak mengawasi Fannie Mae dan Freddie Mac dengan baik. Terus yang ketiga, Gedung Putih di bawah pemerintahan Bush yang membuat pernyataan seperti kami ingin setiap orang di Amerika memiliki rumah sendiri. Yang keberikut tentang kelas menengah. Seperti yang ditunjukkan oleh Merger pada tahun 2008, kebanyakan orang mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota kelas menengah yang mewakili sebagian besar populasi. Dia juga mengakui hal itu di berbagai waktu sebagian dari kebijakan pemerintah memang menguntungkan kelas menengah. Misalnya saja di sini, yaitu wajib sekolah umum telah dianggap sebagai cara penting untuk mempromosikan struktur kesempatan yang sama seperti halnya pendirian perguruan tinggi dan universitas hibah tanah. Forgrave di sini mendokumentasikan bagaimana kelas menengah ditekan terutama dalam hal pendapatan rumah tangga, harga gas, asuransi kesehatan, dan biaya kuliah. Di sini ada 3 saran yang untuk memperbaiki kelas menengah, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama tentang kemakmuran kelas menengah perlu dihubungkan kembali dengan akumulasi modal. Pekerja di sini perlu diberi penghargaan saat ekonomi sedang bagus. Dan ini bukan hanya tentang memberi bonus mereka yang berada di puncak tetangga perusahaan. Terus yang kedua, jika masyarakat Amerika menghargai keluarga, maka kuat basis ekonomi dibutuhkan sebagai tersebut. Pekerjaan yang baik dengan upah yang adil akan membantu meningkatkan ketegangan karena uang dalam keluarga. Terus yang ketiga, masyarakat perlu menyadari dan memahami bahwa ketimpangan benar-benar merupakan masalah sosial dan masyarakat perlu melakukan sesuatu tentang itu. Perpajakan. Salah satu slogan revolusi Amerika di sini adalah tidak ada pajak tanpa perwakilan, yang menunjukkan seberapa kuat perhatian orang tentang membayar pajak yang tidak adil. Pajak di sini digunakan untuk layanan yang dibutuhkan orang agar dapat berfungsi dalam masyarakat yang kompleks, termasuk pendidikan umum, perlindungan kebakaran dan polisi, jalan, pertahanan, militer, dan program kesejahteraan sosial. Meski menginginkan layanan penting dari pemerintah, warga di sini sering mengungkapkan kekhawatiran tentang seberapa banyak mereka membayar pajak. Pertanyaan kunci tentang perpajakan di sini adalah siapa yang membayar pajak dan bagaimana pajak dibelanjakan. Ada 3 jenis perpajakan, antara lain yaitu yang pertama pajak perorangan atau pajak perorangan, terus yang kedua perpajakan perusahaan, yang ketiga perbandingan internasional mengenai perpajakan.
Yang terakhir tentang kesejahteraan, negara kesejahteraan. Meskipun kata kesejahteraan di sini membuat banyak orang membayangkan orang miskin dan bahkan mungkin penerima ongkos yang memanfaatkan sistem, penting untuk menyadari bahwa kesejahteraan sosial masuk di Amerika Serikat terdiri dari sejumlah program sosial yang berbeda. Beberapa di antaranya disebut program asuransi sosial seperti asuransi sosial yang dapat dibayar melalui pengkajian pajak. Semua orang dalam masyarakat Amerika dapat memperoleh manfaat dari program ini. Bagian lain dari sistem kesejahteraan ini telah disebut sebagai program bantuan publik yang didanai melalui pendapatan pemerintah federal. Fresh berarti diuji, menunjukkan bahwa penerima harus membuktikannya kebutuhan sesuai dengan kriteria tertentu. Sebelum kita beralih ke pembahasan program bantuan publik, di sini kita akan mempertimbangkan manfaat yang telah membantu perusahaan dan kemudian memeriksa sistem yang mana telah mendapat manfaat dan kemungkinan akan terus bermanfaat bagi jutaan orang. Dalam membahas negara kesejahteraan, di sini ada beberapa yang termasuk di dalamnya, yaitu yang pertama kesejahteraan perusahaan atau biasa disebut dengan kesejahteraan hantu. Terus yang kedua yaitu tentang keamanan sosial. Terus yang terakhir yaitu tentang bantuan publik. Sekian tugas video saya. Terima kasih.